Hai Sobat Hero Chess, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan ajak kalian untuk melihat game klasik antara Rashid Nesmedinov melawan Michal Tal. Kalian pasti udah kenal dong siapa Michal Tal, mantan juara dunia catur di tahun 1960 dan terkenal dengan sebutan Magician from Riga, berhadapan dengan Rashid Nesmedinov. Udah pada tahu belum Rashid Nesmedinov siapa? Ya, dia adalah pecatur legendaris Uni Soviet ya, beretnis Tatar yang dikenal sebagai salah satu pemain yang menyerang paling kreatif dan berbahaya dalam sejarah catur. Nah, ini adalah fakta-fakta menarik tentang Rashid Nesmedinov yang hidup di tahun 1912 sampai 1974. Dia merupakan pecatur yang juga memiliki jago ahli juga dalam olahraga lain, yaitu draug atau dam-daman. Kemudian dia adalah pembunuh raksasa tanpa gelar Grandmaster. Meski memiliki kemampuan setara pemain elit dunia, ia tidak pernah mendapatkan gelar Grandmaster. Namun ia memiliki rekor kemenangan yang luar biasa melawan para juara dunia seperti Michal Tal, Boris Spassky, dan Tigran Petrosyan. Nah, rekor positif melawan Michal Tal yang dijuluki sebagai penyihir dari Riga ya, menyebut kekalahan melawan Nesmedinov dalam satu partainya ini, gamenya ini, sebagai hari yang paling bahagia. Dikalahin tapi dia bilang hari paling bahagia. Kok bisa? Ya karena dia bisa menyaksikan keindahan catur yang luar biasa. Nah, selain itu motivasi buat kalian ya teman-teman. Si Rashid Nesmedinov ini memiliki awal yang sulit. Lahir dalam kemiskinan dan menjadi yatim piatu di usia muda. Ia belajar catur hanya dengan menonton orang-orang bermain di klub catur lokal di Kazan. Tapi namanya kini diabadikan sebagai salah satu sekolah catur di kota tersebut. Langsung aja kita bahas gamenya. Semoga ini memberikan manfaat dan menambah ilmu catur kalian. Rashid Nesmedinov pegang bow putih lawan Michal Tal. Mulai dengan langkah E4 dijawab dengan C5, kuda ke petak F3, D6, Sicilian defense. D4 dimainkan oleh Rashid, kemudian dimakan, makan lagi pakai kuda ke petak F6, kuda ke petak C3 dan A6. Ini adalah Sicilia variasi Nadrov ya. Sorry, dia mainkan langkah E6 ya. Kalau A6 adalah Sicilia Nadrov, dia mainkan langkah E6. Kemudian putih Bishop E2. Nah, kalau E6 ini adalah French variation dalam Sicilia Nadrov. Bishop E2, kemudian baru A6 di sini teman-teman. Nah, ini jadinya Sicilia Scheveningen ya, classical variation. Putih lanjutkan dengan rokade, kemudian queen ke petak C7, putih F4, hitam kuda B ke petak D7. Nah, lihat ini, hitam coba membangun posisi solid ya. Nah, di sini Nesmedinov langsung mainkan langkah kreatif G4 yang ditulis dengan tanda tanya oleh engine ya. Kesalahannya apa sih? Hitam di sini mainkan langkah terbaik B5. Kesalahannya mungkin menurut engine terlalu awal ya untuk membuka serangan. Tapi jangan semua langkah yang dibilang engine salah itu dalam prakteknya itu salah. Nah, karena kalau kita lagi bertanding itu kreativitas dari manusia ya. Jadi ini secara material nggak rugi sebenarnya. Hitam B5, kemudian putih A3. Harusnya di sini G5 lebih bagus, A3 tanda tanya lagi. Bishop ke petak B7, kemudian putih Bishop F3. Oh ya, di game ini ada langkah brilian ya, ada dua langkah brilian yang coba kalian tebak. Hitam kemudian kuda C5, harusnya H6 dianggap lebih baik. Kuda ke petak C5 ancam pion, putih menjaga dengan queen ke petak E2 dan hitam E5. Nah, ini kesalahan awal dari Michal Tal ya. Kenapa? Karena kudanya bisa masuk dan petak D5 dan F5-nya jadi target buat putih. Lebih bagus sebenarnya adalah langkah H6 teman-teman. E5, kuda ke petak F5. Nah, selain kuda F5, lebih bagus kuda D5 ya untuk langsung terjadi pertukaran dan membuka ancaman ini. Kuda F5, hitam G6. Putih makan pion E5, dimakan balik dan putih kuda ke petak H6. Hitam kuda E6 tujuannya sangat bagus ya, great move. Mau ke petak D4. Putih gajah G2 membuka jalur F yang terbuka. Ada ancaman kuda dan pion F7. Hitam menjaga dengan bishop ke petak G7. Kesalahan dari hitam ya. Harusnya di sini kuda F4 langsung menutup. Apa kesalahan dari bishop G7 teman-teman? Coba tebak langkah yang akan dimainkan oleh putih.
Nesmedinov, Sacrifice the Rook. Ya, meragukan tapi ini adalah langkah terbaik. Gajah makan benteng dan kemudian kuda D5, ancam queen, ancam bishop. Queen ke petak D8, kemudian putih queen F2, ancaman pada bishop F6. Kemudian hitam di sini kuda ke petak F4. Putih makan pakai bishop, dimakan lagi oleh pion dan putih mainkan langkah E5. Yang sebenarnya queen F4 sudah cukup unggul. Apa tujuan dari Nesmedinov? Ya, membuka jalur E. Hitam di sini harusnya gajah H4, tapi hitam di sini mainkan langkah gajah makan pion E5. Gajah H4, kemudian queen D4, benteng ke petak F8 dianggap lebih baik. Nah, tapi hitam di sini memilih gajah E5. Mihaltal tertantang mungkin. Kemudian putih mainkan benteng E1, pin. Hitam F6. Dan putih mainkan Sacrifice the Knight. Boom. Kemudian dimakan oleh queen. Kemudian putih queen ke petak D4. Kemudian hitam raja geser F8. Putih makan pakai benteng. Hitam queen ke petak D8 menghindari skakster ya. Kemudian putih mainkan langkah Sacrifice the Rook. Dimakan lagi. Kemudian makan benteng di petak H8. Raja ke petak E7. Queen ke petak G7. Raja ke petak E6. Dan kemudian makan pion F5. Boom, hitam menyerah. Karena kalau dilanjutin raja D8, kuda ke petak F7. Gila ya, banyak briliannya di sini. Langkah-langkah yang luar biasa yang gak mudah untuk ditebak. Dan ini adalah game terbaiknya. Jadi pada saat benteng E1 harusnya ada pilihan langkah lain gak? Kalau teman-teman wondering kenapa gak dimakan kudanya, maka benteng E5. Apabila gajah ke petak E6, maka gajah ke petak C6 ya. Raja F8 baru makan sini. Akan unggul untuk putih, kenapa? Karena hitam lebih pasif ya. Putih bisa mainkan queen D4 ini untuk sacrifice rook. Nah, kalau pada saat tadi F6, kuda F6 makan lagi queen ke petak D4. Nah, di sini hitam memilih raja F8. Ya, karena ancamannya bahaya. Kalau misalkan gajah G2, maka benteng E5, raja ke petak F8, maka akan dimainkan langkah benteng E8. Makan pakai benteng, dapat queen, raja ke petak G7, ada benteng E7. Nggak bisa dimakan, queen akan hilang. Nah, teman-teman, berapa nilai yang cocok untuk game ini? Selanjutnya, kita bahas game siapa lagi. Jadi kalian bisa tiru cara bermain kreatif menghadapi Sicilia variasi Schwenningen dengan langkah-langkah Rashid Nesmedinov ini. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys.